Pertanyaan saya bisa jawab karena dalam diri saya dan Pak Gafar juga menjadi anggota DPRD, tapi saya lebih tertarik bagaimana komitmen kami untuk memperkuat kemenangan daripada pasangan ini, dan tentu bagaimana komitmen dalam atau tadi pertama soal masalah SD ya, SMA ini ya, ini masalah ini terus berlangsung karena saya di BPRD periode, dan memang ini Pak Gafar itu diselesaikan hanya dengan pendekatan apa ya, adat dan kekerabatannya. Ini beberapa urusan yang sudah diselesaikan secara bersama dengan pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi untuk bagaimana mencari proses penyelesaian, namun perlu mendapatkan titik temu yang pas. Ini bukan soal kita bangun baru, tapi ini soal bagaimana kalau ada niat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, hanya ada dua cara. Di sini harus rendah hati sedikit, dan di sana juga harus rendah hati sedikit. Ya. Dua buah pihak itu harus sedikit rendah hati untuk menyelesaikan masalah. Tanpa ada rasa rendah hati, dan tetap mempertahankan budaya dan adat sampai kapan pun tidak selesai. Saya terlibat sekian kali untuk menyelesaikan, tapi tidak pernah akan ada titik temunya. Itu sama dengan kita menelantarkan aset kita yang ada di sana. Maka tentu banyak program untuk kepentingan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana dan kualitas guru tidak bisa kita alokasikan di sana secara maksimal karena memang ada masalah di sana. Oleh karena itu duduk rembuk yang baik untuk tokoh masyarakat, teman swadaya semua yang difasilitasi oleh pemerintah harus sama-sama kita selesaikan sehingga pada akhirnya bisa selesai masalah. Kalau tidak, tetap terbawa terus sampai ke generasi dan aset tetap tidak terpakai, kemudian mengganggu proses aktivitas belajar mengajar untuk di SD sana. Dan saya punya jawaban, pendekatan kekerabatan sosial antara dua wilayah ini yang harus diselesaikan. Kalau menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan hanya satu, di Onododo buat hati dua, peliti Onododo hati dua, baru ada solusi selesai. Kalau tetap mempertahankan gengsi dan adat, tetap tidak akan ketemu. Kembali pada kita jawabannya. Yang kedua, soal harga yang pasar, pemerintahnya akan berusaha supaya ke depan keluar tentang harga yang tidak stabil karena berlaku hukum pasar, tapi pemerintah berusaha supaya ada mekanisme pengendalian, ada kebijakan-kebijakan nanti akan disikapi supaya ada pengendalian harga itu supaya tidak terlalu melonjak terlalu jauh yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Jadi ada beberapa kita akan menyiapkan untuk mengaktifkan lagi badan usaha milik daerah, yaitu dulu PD Gemoy, sehingga ini akan mekanisme dan cara kerjanya akan dikendalikan sehingga pada waktunya pemerintah yang bisa membeli harga komoditi daripada masyarakat sehingga bisa lebih stabil harganya. Kalaupun ada lebih mahal, tapi tidak boleh terlalu mahal daripada yang berlaku di pasar umum. Kemudian soal masalah Pak Alex, ini pertanyaan mengeritik sekali ya. Jadi terima kasih Pak Alex sudah bergabung dan memperkuat kemenangan untuk Pak Lukman sejak 5 tahun lalu, dan saya kira Pak Alex tahu akan kegagalan kemarin dan itu harus menjadi semangat untuk memperkuat jaringan kemenangan bersama kami pada periode ini. Jadi Pak Alex jadi Pak Alex juga tahu kenapa gagal kemarin. Kalau kami baru bergabung sekarang, dan Pak Alex sudah bergabung 5 tahun yang lalu, jadi Pak Alex menjadi bagian kekalahan itu. Oleh karena itu Pak Alex pasti tahu kenapa kalah. Untuk itu kita berharap sama-sama komitmen dengan kita memperkuat jaringan untuk kepentingan pemenangan ke depan. Setuju ya? Oke. Yang kedua Pak Alex, soal meragukan komitmen partai koalisi, saya kira kami sudah memberikan dukungan itu secara tulus karena kami tahu keunggulan dan kelebihan daripada figur ini. Oleh karena itu hari inilah kami ingin menjadikan komitmen kepercayaan kami ini bisa meluas dan merambah kepada seluruh elemen masyarakat sehingga komitmen kemenangan dijadikan sebagai komitmen kerja kita bersama. Jadi jangan membuka komitmen kami lagi. Kerja ya tentu selaku ketua partai Golkar, selaku ketua partai Demokrat, selaku ketua partai Gelora dan selaku ketua partai Perindo, kami mengamankan SK dukungan daripada pimpinan dan hierarki partai kami. Dan itu adalah wujud
kerja komitmen kita untuk memenangkan pasangan ini. Nah, tapi kami yakin hanya kami berempat saja tidak bisa membawa kemenangan untuk pasangan ini. Oleh karena itu, komitmen itu harus dijadikan sebagai komitmen bersama yang di muara pertama dan didukung oleh 4 partai politik. Setuju Pak DP? Oke, tidak usah ragu soal kami. Kekuatan kami di sana juga ada 6 kursi. Pak Gafar 1 kursi Gelora, Demokrat 1, kemudian di Perindo 1, tambah Golkar 3. Dan tentu 6 kursi ini akan berkolaborasi bersama masyarakat untuk kepentingan pemenangan, dan kita akan komitmen mengawali pemerintahan jika mandat rakyat itu diberikan. Maka dengan latar belakang yang kami punya, saya 4 periode, Pak Gafar juga 2 periode masuk 3 periode, ini kami cukup banyak menguasai soal kemampuan anggaran. Oleh karena itu, dengan keterbatasan anggaran, kita akan bersama pemerintah memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setuju ya? Kemudian yang terakhir, soal Pak Ali Tokan. Ini bukan stadion. Pak Rahman ya, saya kira ini soal itu urusan instansi vertikal ya. Jadi kita juga berharap demikian dengan Pak Rahman. Kami juga berharap demikian supaya ada subsidi untuk masyarakat dan keluarga kita. Jadi berharap pemerintah pasti buka akan ada kebutuhan untuk memberikan subsidi terhadap pelayanan listrik untuk masyarakat. Subsidi hari ini dengan 400 watt, kita berharap sampai 900 sampai 1300. Tentu ini adalah bagian daripada kajian daripada BUMN milik negara ini urusan listrik, sehingga dia boleh melayani di dalam orientasi pelayanan sosial, tapi BUMN tidak boleh rugi. Dan saya kira akan ada pertimbangan perhitungan ekonomi, dan pada waktunya juga segmen ini akan terjamah secara baik. Kita dorong secara baik secara politik, dan Golkar Golkar ada Pak Meken di sana, kemudian ada Pak Beni Harman di Demokrat. Secara hierarki kita akan berkomunikasi untuk memperkuat aspirasi masyarakat yang dapat diperjuangkan. Nah, itulah bagian daripada komitmen kerja daripada partai pengusung untuk menjawab apa yang menjadi harapan di wilayah Kabupaten Brebes Timur. Yang terakhir Pak, soal apa tadi? Kalau SMA untuk yang tadi bilang SMA tadi, saya bilang penyelesaian itu kan ini seluruh DPR prode ke prode, pemerintah ke pemerintah, tentu tidak mungkin mereka tidak menyelesaikan. Mereka menyelesaikan, mereka tahu dengan mata, tapi selalu tidak pernah terselesaikan. Mitos yang ada di lembaga DPR, nah kalau urusan dengan aset dan tanah di Adunara tidak pernah akan terselesaikan. Itu mitos yang terbentuk di lembaga. Pilih kami anggota DPR yang berasal dari wilayah Solo atau darat. Bahkan teman-teman dari anggota DPR dari Adunara pun tidak mampu menyelesaikan. Dan ini presiden buruk bagi pemerintah ke depan. Kalau seluruh persoalan ke masyarakat dan dibawa ke pemerintah dilibatkan di dalam persoalan, tidak bisa terselesaikan. Kalau ada masalah-masalah yang ada dengan masyarakat, kemudian membawa pemerintah masuk di sana. Yang kita harapkan kalau ada persoalan-persoalan yang lain dari masyarakat yang memang berkaitan dengan kebenaran adat, dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan kepentingan umum yang utama. Kami miris Pak hari ini, banyak persoalan terkait dengan tanah, fasilitas umum dan lainnya itu di Adunara itu banyak yang tidak terselesaikan. Rumah sakit Adunara itu 12 tahun baru terselesaikan hanya karena persoalan akses jalan masuk yang belum dibangun. Jadi oleh itu banyak hal sepele, tapi pada akhirnya karena ego kita, hal yang pada waktunya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum terpaksa harus terabaikan. Baik, saya kira ini yang saya bisa perkuat. Dan yang terakhir soal stadion, saya kira pemerintah pemerintah yang kami dukung ini, kami sudah berkomitmen untuk bagaimana mendorong supaya generasi muda kita yang memang mempunyai keahlian dan kelebihan dalam bidang olahraga harus kita dorong supaya pada waktu bisa berprestasi secara nasional dan secara dunia. Tentu salah satu langkah adalah memperkuat fasilitas olahraga yang memadai sehingga memotivasi orang untuk bisa lebih maksimal meningkatkan prestasinya. Saya kira itu kita komitmen untuk menghadirkan fasilitas sarana dan sarana olahraga yang memadai terkhusus untuk bola kaki. Maka kita pastikan dalam kurun waktu kepemimpinan stadion stadion mini bisa hadir di Kabupaten Flores Timur.
Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan oleh Pak Komandan lain. Saya kira teman-teman partai politik semua harus 2 menit untuk bisa menyampaikan orasi penguatan terhadap pasangan kita. Terima kasih.